Kalian sendiri itu grafiknya juga lumayan bagus kan, efek-efeknya juga. Gue nggak ngerti lagi, gue harus bagaimana gitu. Ini parah banget. Tapi kenapa harus dewa-dewa dan Tuhan? Kedajalan apa lagi ini? Assalamualaikum sabah khair asdika aimin Indonesia women klaim and welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzul Ibrahadinezad. Ya guys, seperti biasa kita bakal membahas sesuatu yang bisa bilang kontroversi banget. Dan let's say ini bisa dibilang juga dajjalable banget. Kedajalan apa lagi ini? Gimana enggak nih guys, kali ini kita bakal membahas game yang bisa dibilang ya you know lah, gak ada akhlaknya. Dan ini udah pernah di-ban di berbagai negara termasuk di Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu game ini, tapi kita bahas aja lagi. Mungkin kita bakal bahas dari segi karakter ataupun hal-hal yang membuat game ini menjadi di-ban di Indonesia. Tapi sebelum kita bahas, pastikan dulu kalian subscribe YouTube channel aku supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Dan jangan lupa kalian turn on notification supaya ada video-video terbaru kalian bakal mendapat notifikasi dari HP kalian. Jangan lupa juga kalian like, comment, and share. Dan aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah follow aku di berbagai sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Jadi langsung aja kita bahas nama game yang gak ada akhlak ini. Namanya adalah game Fight of Gods. By the way, sebelum kita bahas lebih jauh, disclaimer dulu. Jadi video ini nggak bermaksud untuk merendahkan suatu agama di Indonesia ataupun mencoba untuk menjelekkan agama di Indonesia. Jadi tujuan dari video ini lebih kayak story time dan juga pengetahuan umum tentang ada suatu game yang pernah di-ban, termasuk di Indonesia nih ya, pernah di-ban di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dan ada alasan tentunya kenapa game ini bisa di-ban. Jadi sebelumnya juga aku mau minta maaf jika beberapa menit ke depan ada kata-kata aku yang dinilai menyinggung, tapi pada dasarnya itu nggak bermaksud untuk menyinggung. Semoga kalian yang menonton video ini juga dapat memakluminya, oke? Oke, sebelum kita bahas mekaniknya, kita bahas dulu game ini dari mana. Jadi game ini berasal dari Taiwan pada tanggal 4 September 2017, itu tanggal pertama rilisnya. Jadi platform yang digunakan untuk bermain game ini ada Nintendo Switch, ada PlayStation 4, dan juga Windows. By the way, untuk developer dari game ini ada Digital Culture, ada Chosen, ada juga Light of Creatures, dan juga PQ. Nah, pada saat pertama kali rilis game itu, banyak negara yang mengecam game ini. Salah satunya itu adalah Malaysia dan Indonesia. Karena negara-negara ini menganggap game ini sangat bertentangan sama nilai-nilai yang kita anut gitu. Kayak nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai syariah. Ini sangat-sangat bertentangan dan ini kedajalan apa lagi ini? Nah, yang membuat game ini dikecam di Indonesia ada beberapa alasan guys. Selain itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ada 3 karakter nih dari game ini yang dianggap sudah menjelekkan ataupun mempermainkan agama-agama yang ada di Indonesia. Dari agama Islam ada karakter yang namanya Nabi Musa. Di sana dia bilang Moses gitu di dalam game ini. Kemudian dari sudut pandang agama Kristen ada yang namanya Yesus. Di dalam game ini ada yang namanya Yesus dan ya bisa kalian lihat sendiri. Kemudian yang ketiga ada Buddha. Dan seperti yang kalian ketahui, namanya aja udah Fight of Gods gitu, pertarungan antara dewa atau Tuhan. Jadi di dalam game ini kalian pernah tahu nggak game Tekken atau Mortal Kombat? Jadi gamenya tuh nggak jauh beda, cuman karakternya ini yang gitu. Ini udah benar-benar disrespect agama-agama yang ada di dunia, apalagi agama-agama Abrahamik. Jadi kalau kalian nggak tahu apa itu agama-agama Abrahamik, ada agama Islam, agama Kristen, dan juga Yahudi. Nah, game ini sangat disayangkan. Gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran dari developer itu. Tapi ini, aduh astagfirullah, banyak-banyak ngucap aja sumpah. Jadi langsung aja kita coba telusuri karakter-karakter yang kontroversi dalam game ini. Tapi sebelumnya aku bilang mohon maaf lagi nih ya. Mohon maaf lagi, aku nggak bermaksud untuk merendahkan agama orang lain. By the way gue juga nggak ngerti pola pikir dari developer ini bagaimana, kayak tujuannya apa. Apakah sengaja membuat kontroversi atau sengaja menjelekkan agama orang lain. Tapi perlu kalian ketahui, game ini sebenarnya bagus dari segi grafik, dari segi efek kan, dari efek-efek dewa-dewanya yang mereka keluarkan itu sebenarnya bisa dibilang kayak bagus untuk di game di tahun 2017. Tapi kenapa harus dewa-dewa dan Tuhan? Kedajalan apa lagi ini? Nah, developer Fight of Gods ini juga mengkonfirmasi kalau misalnya mereka nggak bertujuan untuk menghina agama apapun. Jadi, ini maksudnya apa gitu? Lu menggunakan karakter Tuhan orang, dewa orang,
dan lu sengaja ngebuat ini adalah pertandingan gitu, pertandingan antar Tuhan, dan lu bilang ini nggak menjelekkan agama orang lain. What the hell is this? Gue juga nggak paham gitu maksud mereka gimana. Tapi game ini pada saat pemunculannya beberapa hari kemudian di Indonesia itu langsung di-ban guys sama Kominfo, karena dianggap bisa memunculkan pergesekan umat beragama di Indonesia. By the way, gimana pendapat kalian? Kalian boleh banget drop di kolom komentar. Kalau aku sih ini parah banget. Nah, kemudian kita bakal coba lihat karakter-karakter yang ada di game ini. Salah satunya tuh ada ini guys. Ini adalah di sini mereka bilang Yesus gitu kan, kalau Yesus. Jadi kalian lihat sendiri itu grafiknya juga lumayan bagus kan, efek-efeknya juga gue nggak ngerti lagi gue harus bagaimana gitu. Ini ini parah banget. Ini jalan apa lagi ini? Nah, di dalam game ini ada salah satu pertandingan antara Yesus dan juga Zeus. Jadi kalau kalian nggak tahu, Zeus itu adalah dewa orang Yunani. Astagfirullah, gue merasa berdosa banget bahas ini, sumpah. Berikutnya yang jadi kontroversi lagi di Indonesia ini guys, ada karakter Buddha di dalamnya. Jadi di Buddha ini nanti juga mereka bakalan bertarung antara dewa dan juga ini Tuhan gitu kan. By the way, gue juga udah coba cari beberapa pandangan dari gamers. Mereka bilang ini gamenya juga ya bisa dibilang biasa aja. Gue nggak ngerti gitu kenapa mereka bisa berpikiran kayak gitu. Mereka menganggap ini gamenya bagus dan mereka menganggap ya ini worth to buy karena game ini adalah game Steam. Berikutnya ada ini adalah dalam game ini adalah karakter Nabi Musa, tapi di dalam tulisan itu dia bilang Moses gitu kan. Nah, ini karakter ini dianggap mempermainkan agama Islam juga guys, karena di dalam agama Islam kita juga percaya ada Nabi Musa gitu kan. Berikutnya mereka nggak hanya mempermainkan agama-agama Abrahamik seperti Islam, Yahudi, dan juga Kristen. Mereka juga mempermainkan agama-agama dari agama orang Jepang, termasuk dewi-dewi orang Jepang dan juga dewi Yunani, dan juga ada dewa-dewa dari kepercayaan orang Cina daratan itu, kayak ini contohnya gitu kan. Nah ini itu gue nggak ngerti, tapi gimana ya, mereka kok gue nggak ngertinya di beberapa negara ini gamenya diperbolehkan gitu, bahkan di negara-negara yang udah dilecehkan game ini masih bisa diakses gitu. Karena mungkin ada sudut pandang tersendiri dari negara itu ya. Tapi kalau misalnya negara-negara yang menganut kayak negara-negara religius, pasti game ini udah diblokir gitu kan. Tapi beberapa negara game ini masih bisa diakses. Itu dia yang masih aku nggak ngerti. By the way, hal-hal seperti ini tuh nggak hanya berhenti di sini aja guys. Bahkan baru-baru ini ada anime dari Jepang tuh yang melakukan hal sama. Mereka melakukan pertarungan antara dewa dan juga Tuhan gitu. Ini gue nggak ngerti lagi. Kalau misalnya kalian tertarik sama hal itu, gue bakal bahas. Tapi nggak jauh beda sama game ini. Di dalam karakternya itu ada bahkan Nabi Adam gitu, dan mukanya juga gue nggak ngerti kenapa mereka bisa mendeskripsikan Nabi Adam seperti itu. Jadi animenya itu sama konsepnya seperti game ini. Dia menampilkan pertarungan antara dewa dan Tuhan, dan bahkan di beberapa scene itu ada pertarungan antara Tuhan dan juga manusia, atau dewa dan manusia. Ini kan jalan apa lagi ini? Kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh komen di kolom komentar. Bakal aku bahas next month. Next week. Jadi itu aja guys pembahasan aku tentang game Fight of Gods yang dajjalable banget ini. Jadi untuk kesimpulan aku sendiri, aku mengecam tindakan dari developer game ini karena aku menganggap ini adalah mempermainkan agama-agama yang ada di dunia, khususnya agama-agama yang ada di Indonesia. Dan semoga kedepannya game-game seperti ini nggak ada lagi, dan juga negara-negara di dunia juga ikut menentang game-game seperti ini. Dan aku juga mau minta maaf lagi jika di dalam video ini aku ada salah kata ataupun ada kata-kataku yang mungkin menyinggung kalian. Tapi tujuannya sebenarnya nggak untuk menyinggung kalian dan tidak untuk menjelekkan agama apapun itu. Semoga kalian dapat memakluminya dan juga dapat memaafkan aku. Oke, itu aja guys. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share. Buat kalian yang ingin menyampaikan pendapat kalian tentang game ini, boleh banget kalian drop di kolom komentar. Atau kalian punya kritik dan saran, it's okay, kalian boleh banget drop di kolom komentar. Dan juga jangan lupa kalian follow Instagram aku di @hamzali_abradinezar. Dan jangan lupa juga kalian nonton video aku sebelumnya. Yang sebelumnya itu ada tentang musik-musik Korea atau lagu-lagu K-pop yang dianggap melecehkan agama Islam. Kalian boleh cek di video sebelumnya. Jangan lupa juga kalian like, comment, and share. Nah, makasih banyak udah nonton video aku. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma, salamah, bye bye.